Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang matahari sore seperti tahu bahwa Eka sedang bahagia. Sinarnya seolah redup, kalah dengan binar wajahnya. Maklum saja, beberapa kali Eka janjian untuk bertemu dengan Ais selalu batal. Entah karena dia yang sedang sibuk atau Eka yang sedang ada kegiatan. Sudah cukup lama Eka dan Aisyah tidak bertemu. Terakhir sekitar setahun yang lalu, saat ada acara di sebuah kampus. 3 hari yang lalu, Ais menghubungi Eka. Gadis cantik itu berencana membuat artikel tentang kegiatan budaya di kota ini, Jogja. Sebagai teman yang lama tinggal di kota ini, Eka menawarkan untuk menjemput dari kota asalnya. Tapi dia lebih memilih naik bis. Katanya dia ingin mencoba naik bis, sekalian melihat-melihat suasana Jogja dari atas kendaraan tersebut. Sebetulnya bagi Eka, Ais bukan sekedar teman. Sejak pertama kenal, dia sudah jatuh hati padanya. Tapi Eka sungkan untuk berterus terang. Dia takut kalau Ais akan menjauh. Makanya, dia mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Sambil bersiul dan sesekali berdendang di atas sepeda motor, Eka menyusuri jalan dengan rasa penuh kebahagiaan. Tidak sabar rasanya untuk melihat wajah dan senyuman Ais, agar rindu yang terpendam dapat sedikit terobati. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah dia di Terminal Giwangan, satu-satunya terminal bis di kota ini. Terlihat beberapa bis Trans Jogja melintas di pintu masuk terminal. Eka memeriksa ponsel, berharap ada kabar dari Ais. Dan benar saja, ada pesan dari Lajuma 2, nama kontak Aisyah yang tertulis pada ponselnya. Kak, saya naik Trans Jogja yang nomor 9A. Kalau salah jalan, nanti saya langsung turun di terminal saja. Ini barusan naik bis. Tulisnya dalam pesan. Eka mengecek waktu pengiriman pesan. Di situ tertulis pukul 4 sore lebih 15 menit. Itu berarti sekitar 25 menit yang lalu. Menurut logika, paling lama setengah jam ke depan bis itu sudah tiba di terminal ini. Jujur saja, Eka tidak hafal nomor trayek bis Trans Jogja, karena selama ini dia tidak pernah menggunakan transportasi massal tersebut. Dia memperhatikan seluruh bis Trans Jogja yang masuk ke terminal. Tapi anehnya, tidak satupun bis bernomor trayek 9A yang melintas. 20 menit berlalu, dan belum ada bis dengan nomor trayek itu yang tiba. Eka mulai gelisah. Sepertinya ada yang tidak beres dengan trayek tersebut, gumamnya dalam hati. Segera, dia mendekati seorang pengemudi Trans Jogja yang sedang beristirahat. "Pak, apa Trans Jogja nomor trayek 9A masuk ke sini?" tanya Eka. "Semua trayek lewat terminal ini, Mas. Tapi nomor 9A tidak ada," jelasnya. "Trayeknya nggak sampai nomor 9. Mungkin Masnya salah." Eka mulai panik mendengar jawaban lelaki berkacamata itu. Setelah mengucapkan terima kasih, dia pun kembali ke tempat duduk di ruang tunggu. Dia mengecek ulang pesan dari Aisyah.
Tidak ada satupun pesan baru darinya. Lalu dia mencoba menghubungi, tapi ponsel Ais tidak aktif. Eka pun mengetik pesan tentang keberadaan saat ini, tapi pesan itu tidak terkirim. Dia coba bersabar, menunggu beberapa detik, berharap pesan itu segera terkirim dan dibaca. 1 menit berlalu, tidak ada tanda pesan itu dibaca. Eka tetap mencoba berpikir positif. Mungkin saja jaringan pada ponsel Aisyah sedang tidak bagus, batinnya. Dia mulai was-was saat 10 menit berlalu. Dia terus mengamati ponsel, berharap ada tanda kalau pesan itu terkirim. Jam pada ponsel sudah menunjukkan pukul 5 sore, tapi bis yang ditumpangi Ais belum muncul. Dan pesan Eka juga belum terkirim. Dia mondar-mandir dengan wajah mulai panik. Sementara, setelah mengirim pesan pada Eka, Ais bergegas naik ke dalam bis nomor trayek 9A. Dilihatnya seluruh penumpang terlihat sedang tidur. Pemandangan yang sangat aneh baginya. Tidak ada satupun yang terlihat beraktivitas. Dia pun menuju kursi belakang yang masih kosong. Dia terduduk dan langsung menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi, sambil mencoba menghilangkan keanehan yang dilihat dalam bis tersebut. Sekejap kemudian, bis melaju. Rasa kantuk yang tiba-tiba datang membawanya tertidur lelap. Ais tidak sadar bahwa bis itu berjalan tidak pada jalanan yang lazim. Bis itu melaju di atas tanah berbatu di tengah hutan. Pohon-pohon besar nampak di kiri dan kanan bis. Tapi Ais sangat nyenyak tertidur. Saat dia terbangun, hari sudah nampak gelap. Ais tersentak ketika dia sadar. Dia hanya sendirian di atas bis. Para penumpang yang tidur saat dia naik sudah tidak ada di tempatnya masing-masing. Dengan penuh kepanikan, Ais memandang keluar bis. Hanya ada bayangan pepohonan yang nampak. Bulu kuduknya berdiri. Ais merasa sangat ketakutan, lalu berdiri dan melangkah menuju kursi sopir. Jantungnya mendadak seperti berhenti berdetak saat dia tidak menemukan sopir yang dicari. Bis itu melaju sendiri tanpa ada yang mengemudikan. Ais merasa ketakutan. Dia berteriak sekencang-kencangnya, tapi bis itu tetap melaju mengikuti jalan setapak di tengah hutan. Dalam kepanikan itu, dia berusaha membuka pintu bis, tapi pintu bis itu tidak bisa dibuka. Dia mencoba memukul-mukul kaca jendela bis, tapi percuma. Pukulan tangan Ais yang kecil tidak mampu memecahkan kaca yang setebal lebih dari 5 mm tersebut. Di tengah kengerian itu, Aris kembali menuju tempat duduk sambil menangis sejadi-jadinya. Dia berharap ini semua hanya mimpi buruk, tapi saat dia mencubit tangannya, Ais merasa sakit. Artinya, ini adalah kenyataan. Ais beristighfar, berdoa pada Tuhan agar dia diselamatkan. Sekilas, dia teringat pada Eka. Dia pun mengeluarkan ponselnya. Perasaannya makin tidak karuan ketika melihat ponsel itu mati. Berulang, dia mencoba memencet untuk menghidupkan. Tetap saja tidak menyala. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa saat ini dia sendirian di dalam bis yang melaju di hutan dan berjalan tanpa sopir. Di kejauhan, lamat-lamat dia melihat 2 orang berdiri. Sepertinya orang itu akan naik bis yang ditumpanginya. Harapannya kembali muncul. Setidaknya dia tidak sendiri di dalam bis ini. Benar saja, bis tanpa sopir ini mengurangi kecepatannya, kemudian menepi ke depan kedua orang itu. Pintu bis secara otomatis bergeser ke kiri dan ke kanan. Ais merasa sangat bersyukur karena salah satu dari penumpang itu adalah perempuan. Keduanya lalu duduk tepat di hadapan Ais. Pintu bis kembali tertutup seiring dengan kembali berjalannya bis tersebut, entah menuju kemana. Suasana di luar bis semakin gelap. Hanya lampu bis yang menjadi penerang.
Bayangan hitam pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Ais mencoba membuka pembicaraan dengan kedua penumpang baru itu. Tapi Ais ragu, karena sejak naik hingga saat ini, keduanya tidak pernah saling bercakap. Sejujurnya saya berharap ada Kak Eka yang menemaniku di sini. Ucapnya dalam hati. Selama ini, Ais berusaha menolak kata hatinya bahwa dia memiliki perasaan pada Eka, bahwa dia menyimpan rindu yang sangat pada laki-laki tengil itu. Ais selalu membohongi dirinya sendiri dan mencoba membunuh perasaan itu. Dia selalu berharap Eka mengungkapkan perasaan yang sama. Ais kembali mencoba menepis bayangan Eka yang bermain dalam pikirannya, mencoba menghapus senyum Eka. Dia membuka percakapan pada perempuan di bangku depannya. Mbak, bus ini menuju kemana ya? Apa memang trayeknya lewat hutan seperti ini? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Dia menatap Ais dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Matanya sayu, tapi tampak sedikit menakutkan. Wajahnya pucat dengan bibir berwarna kehitaman. Ais terkejut melihat wajah perempuan itu. Tampak dingin dan tanpa ekspresi, seperti mayat hidup. Bus ini menuju Pasar Bubrah. Di sana titik akhirnya. Ais tidak mengerti, baru kali ini dia mendengar ada daerah bernama Pasar Bubrah. Meski tidak begitu lancar berbahasa Jawa, tapi Ais tahu arti bubrah, yakni terhambur atau tidak tertata. Nyalinya mulai menciut ketika melihat wajah dan suara perempuan itu. Apalagi saat dia memperhatikan pria yang bersama perempuan itu. Dia seperti tidak memiliki bola mata hitam. Seluruh bola matanya berwarna putih. Di sekeliling matanya terlihat lingkaran kehitaman. Lagi-lagi Ais teringat pada Eka. Kali ini dia benar-benar berharap Eka ada di sampingnya, memeluknya untuk menenangkan. Ais tidak lagi mencoba menepis perasaannya pada Eka. Dia membiarkan lampunan dan khayalan manis dengan Eka memenuhi rongga kepalanya. Tiba-tiba, bis itu kembali berhenti. Rupanya ada lagi penumpang yang naik. Kali ini, seorang nenek yang membawa bungkusan di tangan kanannya. Sementara, tangan kirinya memegang tongkat. Nenek itu tertatih saat melangkah ke dalam bis. Sepertinya dia buta, karena tongkatnya digoyangkan ke kiri dan ke kanan untuk mengetahui jalur di dalam bis. Ais mencoba menolongnya. Dia memegang lengan nenek itu dan mengajak duduk di sampingnya. Setelah duduk, nenek itu mengucapkan terima kasih atas bantuan Ais. Perlahan, Ais mengajak nenek itu bercakap. Dia menanyakan tujuan sang nenek dan bertanya apakah nenek itu tidak bisa melihat. Nenek mau ke Pasar Bubrah. Ya, nenek tidak bisa melihat. Makanya nenek pakai tongkat. Suara nenek itu datar dan ramah, membuat Ais merasa sedikit lebih tenang. Ais berbesar hati bahwa nenek ini akan menemani dan membantunya setiba di Pasar Bubrah nanti. Tiba-tiba nenek itu bertanya pada Ais, Nak, apakah kamu mau membantu nenek supaya nenek bisa melihat lagi? Ais yang pada dasarnya suka menolong, spontan menjawab bahwa dia bersedia membantu. Ais juga bertanya, bagaimana cara dia bisa membantu si nenek agar bisa melihat. Terima kasih sebelumnya, Nak. Kalau begitu, tolong pasangkan bola mata nenek ke tempatnya. Ucap si nenek sambil membuka kacamata dan mengeluarkan 2 biji mata dari bungkusan di tangan kanannya. Wajah nenek itu menjadi sangat menakutkan. Rongga matanya menganga tanpa biji mata di dalamnya. Sementara di tangannya, dia memegang 2 biji mata sambil tertawa mengerikan. Spontan, Ais berteriak. Dia menjerit sekeras-kerasnya, lalu berlari menuju bagian belakang bis.
Wajahnya ditelungkupkan pada kursi bis. Dia sangat ketakutan. Perutnya mual melihat 2 biji mata di tangan nenek itu. Ais bergidik saat dia kembali sadar bahwa dirinya berada di dalam bis yang melaju sendiri di tengah hutan. Dia yakin bahwa ada sesuatu hal gaib yang dialaminya. Di tengah teror dalam bis, Ais pun berusaha menutup mata dan berdoa, berharap agar Tuhan menolongnya dan kejadian mengerikan itu cepat selesai. Beberapa saat kemudian, Ais pun merasakan tubuhnya lemas dan pingsan. Ais siuman begitu matahari pagi menyilaukan matanya. Dia sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia berada di bukit dan hanya pohon sengon yang ada di sekitarnya. Saat dia bangkit, tidak jauh tampak pemukiman penduduk. Ais yang mulai sadar kembali terduduk sambil melihat ponselnya yang penuh dengan SMS dan panggilan tidak terjawab dari Eka. Air matanya menetes, tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.